Mari kita membuka Alkitab kita sebelum kita merenungkan firman yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Bacaan pertama diambil dari dari Kejadian pasal kedua, hanya satu ayat saja, ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Selanjutnya kita akan melihat dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dan bagian yang terakhir terambil dari Pengkhotbah pasal yang keempat ayat ke-9 sampai dengan ke-12. Demikian firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk majelis yang telah memberi kesempatan pada saya untuk boleh melayani di tempat ini. Dan kita akan memikirkan satu tema yang mungkin sangat basic sekali, sebuah tema yang klasik juga, mungkin juga sudah ada di dalam kepala kita. Tapi kenapa sih harus diangkat lagi di dalam pekan keluarga ini? Kita menemukan bahwa seberapa banyak pun kita mendengar firman, ternyata kita tidak selalu meresponinya dengan sebuah ketekunan untuk mentaatinya. Kalau kita mengingat beberapa waktu yang lalu peristiwa yang menggemparkan dunia di dalam salah satu konser Coldplay gitu ya. Kita nggak akan melupakan ya sebuah pelukan termahal yang dialami oleh seorang CEO Astromer dengan HRD-nya gitu ya. Ketika Kisscam menangkap peristiwa itu, maka gemparlah seluruh dunia karena itu menjadi sebuah sebuah peristiwa yang diberitakan ke seluruh dunia dan menghancurkan mungkin 2 keluarga gitu ya, mungkin lebih dari itu. Dan kita menemukan bagaimana sebuah pernikahan dan satu kondisi mungkin sebuah pernikahan yang dengan kelimpahan finansial itu dan terlihat baik-baik saja di dalam pemberitaan, tidak selalu demikian adanya. Dan kita menemukan itu menjadi sebuah kasus perselingkuhan yang menggemparkan ya. Di kisah yang lain kita juga menemukan di waktu yang bersamaan kisah mengenai seorang Sister Hong gitu kan ya. Teman-teman kalau mengikuti pemberitaan di sosial media kita tahu itu sempat viral banget gitu ya. Bagaimana seorang laki-laki yang menyamar menjadi seorang wanita bisa menipu mungkin sekitar 1690 sekian laki-laki. Ya, yang kemudian terbongkar oleh karena apa? Karena foto-foto hubungan pribadi mereka dijual di sosial media dan itu kemudian membukakan sebuah fenomena gelap yang sangat mengerikan sekali. Bagaimana kehidupan pribadi dari seseorang itu tampil ke publik di dalam bentuk yang sangat tidak diharapkan oleh mereka. Dan di sana ditemukan ada tunangan orang, ada pacar orang, ada suami orang, laki-laki yang mungkin sedang bergumul dengan keberhargaan dirinya, seorang laki-laki yang mungkin sedang terpressure oleh karena tuntutan kehidupan. Dan yang mengejutkan adalah peristiwa itu menyadarkan kepada kita bahwa ternyata ada ruang-ruang gelap di dalam kehidupan seorang yang sudah menikah, yang katakanlah bisa mengarah ke sebuah perjalanan yang sangat menyesatkan. Karena setelah
Dilakukan pemeriksaan, kita menemukan bahwa berita mengatakan bahwa mereka yang melakukan hubungan itu tuh bukan nggak tahu dia laki-laki, tetapi ada sebuah proses berpikir yang kita katakan salah sekali. Mereka tetap melanjutkan gitu dan menemukan bahwa dampak daripada situasi itu adalah hasil pemeriksaan menunjukkan mungkin bukan beberapa ya, sebagian besar itu terjangkit HIV gitu kan. Oleh karena kenapa Sister Hong memang bukan Sister Hong, dia Uncle Red. Ya, dia laki-laki, dan kita tahu ini menjadi sebuah fenomena yang sangat luar biasa dan membuat saya berpikir, apa yang kita pikirkan sebenarnya tentang pernikahan? Bagaimana kita bisa memaknai pernikahan di tengah sebuah zaman di mana kesetiaan itu menjadi sebuah barang langka? Bagaimana kita bisa memaknai pernikahan, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan pernikahan di tengah tantangan yang kadang-kadang membuat banyak orang ingin menyerah? Ketika kita maju ke depan altar dan mendapatkan pemberkatan, sebagian orang berpikir bahwa oleh karena sudah diberkati di gereja, pernikahannya akan berjalan dengan smooth. Seperti jalan tol, tapi bukan jalan tol Indonesia. Karena jalan tol Indonesia bisa macet parah gitu kan ya. Dan kita bisa menemukan ada banyak pandangan yang tidak rasional tentang pernikahan yang kita bawa ketika kita memasukinya. Atau sekarang sebagian mungkin belum memasukinya, tapi akan memasukinya. Saya ingat sekali waktu saya menikah, dosen saya itu memberikan saya satu kartu ucapan. Dosen yang adalah Bapak Rohani yang sekarang juga masih menjadi mentor gitu kan ya. Satu kartu dia kirim dari Amerika dan dia katakan selamat atas kenekatanmu. Pada saat saya terima kartu itu saya bilang ini apa ini gitu ya. Dan di dalam kepolosan saya pikir kok gini ya ucapannya gitu kan ya. Tapi setelah saya menjalani pernikahan saya menuju ke 37 tahun, saya tahu bahwa pernikahan bukan untuk orang-orang pengecut. Pernikahan bukan buat orang-orang yang mudah menyerah. Pernikahan itu bukan untuk orang-orang yang hanya mencari kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaan bukanlah tujuan pernikahan Kristiani. Kebahagiaan adalah bonus di dalam pernikahan Kristiani. Nah pertanyaannya, lantas pernikahan itu harus kita maknai seperti apa? Nah kalau kita berbicara tentang pernikahan, kita berbicara tentang satu lembaga paling tua. Lembaga yang satu-satunya yang didirikan Tuhan sejak kitab Kejadian. Sebuah lembaga yang begitu spesifik, begitu spesial di mata Tuhan. Dan pernikahan dan keluarga tentunya dekat sekali di dalam hati Allah. Sehingga kita menemukan from cover to cover di dalam Alkitab kita. Tuhan tuh berbicara tentang hal itu. Ada yang berupa nasihat, ada yang berupa teguran. Dan kita melihat sampai kepada perjalanan Tuhan sendiri dengan umatnya. Dia banyak sekali menggunakan apa yang kita pakai sebagai peran kita di dalam keluarga. Dia menyebut dirinya sebagai suami bagi para janda. Dia menyebut dirinya sebagai ayah bagi para anak yatim. Dan dia menyebut bapa bagi setiap kita. Dan kita menemukan bagaimana nanti ketika kita jumpa dengan Tuhan akan ada perjamuan kawin anak domba. Di mana Kristus menempatkan diri sebagai mempelai laki-laki dan kita sebagai mempelai wanita. Sehingga kita menemukan ini adalah satu lembaga yang very special di mata Tuhan. Dan matanya tidak pernah teralih daripada lembaga ini. Kenapa? Karena dia memiliki sebuah rencana. Dan pemeliharaan dan kepemimpinannya itu dijalankan lewat lembaga ini. Dia memiliki rencana di atas, di dalam, dan melalui lembaga ini. Sehingga betapa pentingnya untuk kita memahami bagaimana kita memandang pernikahan supaya kita bisa menjalaninya seperti yang dia inginkan. Apa sebenarnya nikah Kristen itu? Nikah Kristen itu bukan sekedar kita masuk ke dalam sebuah persiapan pernikahan, bimbingan pranikah, terus kemudian kita diberkati oleh seorang pendeta di gereja. Dengan berbagai macam hal yang kita lakukan di dalam sebuah pemberkatan. Pernikahan Kristiani bukan sekedar satu hubungan yang terjadi di antara dua orang percaya. Tapi kita berbicara tentang sebuah hubungan yang sangat spesifik sekali yang berbeda dengan hubungan pernikahan di luar sana. Karena kalau tanpa keunikan ini pernikahan Kristiani gak ada bedanya dengan pernikahan kafir. Dan kalau kita berbicara tentang apa itu pernikahan Kristiani, kita bisa mengatakan ini adalah sebuah pernikahan di mana di dalamnya itu terdapat setidaknya satu pasangannya itu orang percaya kepada Kristus dan di dalam keyakinan dan sikap Alkitabiah terhadap pasangannya.
Itu di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6. Dan perkawinan di dalam teologi Kristen itu katakanlah didefinisikan sebagai sebuah perjanjian kudus yang diikat oleh Allah. Antara siapa? Antara seorang pria dan seorang wanita. Sehingga kita menemukan pernikahan itu bukan sekedar sebuah kontrak kesepakatan antara dua orang. Ya, kita menemukan bahwa ini melibatkan sebuah komitmen untuk hidup bersama di dalam kesetiaan, di dalam kasih, di dalam kesatuan seumur hidup. Ini menjadikan sesuatu yang sangat berbeda sekali di dalam pemahaman kita pada umumnya. Banyak anak Tuhan memiliki sebuah pemikiran bahwa pernikahan itu mungkin ya nggak harus seumur hidup. As long as kita bisa saling mencintai, as long as kita masih menemukan kebahagiaan di sana, ya kita bertahan. Tapi kalau enggak, ngapain? Ya, jadi ada banyak sekali kasus-kasus konseling yang masuk ke dalam ruangan saya itu yang memikirkan pernikahan itu sesederhana itu, dalam artian bahwa itu hanya sebuah perjalanan yang kalau kita udah rasa nggak cocok ya udah bubar aja. Ngapain dipaksakan untuk menderita seumur hidup? Ya, ada yang banyak berpikir lebih baik saya waktu masih muda saya bercerai supaya apa? Supaya saya punya kesempatan membangun pernikahan lagi. Saya katakan hello. Orang yang sudah gagal di dalam pernikahan pertama ketika dia memasuki pernikahan kedua, kegagalannya itu di dalam studi itu naiknya itu sampai 65%. Artinya kalau yang pernikahan pertama gagal, artinya kan dia tidak mencoba mengerjakan PR, dia akan membawa PR itu masuk ke pernikahan kedua. Dan kita menemukan ini adalah hubungan covenantal, hubungan dengan ikatan ilahi, sehingga seorang John Piper itu mengatakan perkawinan adalah gambaran dari hubungan antara Kristus dan gerejanya. Jadi kita menemukan pernikahan itu mematrun kepada apa yang Alkitab katakan ketika Kristus mengambil kita menjadi milik kepunyaannya. Kita seperti dinikahkan dengan dia di dalam artian bahwa Kristus memandang umat tebusannya ini sebagai mempelai wanita. Dan dia mengajarkan kepada para suami bagaimana memperlakukan istrinya seperti Kristus memperlakukan gerejanya, orang-orang tebusannya. Dia menunjukkan tentang pengorbanan, kasih yang berkorban, kasih yang melindungi, kasih yang bertahan di dalam kekeras kepalaan, tetap mengasihi orang yang mungkin tidak lovable. Dan di dalam perjalanan kita di dalam pernikahan kita menyadari sebaik apapun kita ada momen-momen di mana kita itu tidak lovable. Ada momen-momen di mana kita itu menyebalkan. Dan itu menjadi sebuah hal yang katakanlah setiap pernikahan bisa alami di dalam tingkatan yang berbeda. Dan kita melihat potret hubungan Kristus dan jemaatnya lah yang Tuhan mau pakai untuk bisa menolong kita membangun pernikahan. Tapi pada saat yang sama Tuhan merindukan melalui pernikahan kita menceritakan kepada semua orang. Seperti ini loh. Hubungan Kristus dengan umat tebusannya lewat pernikahan kita. Menjadi sebuah analogi. Menjadi sebuah potret yang ditampilkan kepada dunia. Dan kita menemukan itu dimulai dari dasar perkawinan yang Tuhan letakkan. Tuhan merindukan melalui perkawinan kita bisa mencerminkan kasih Allah. Kasih yang tidak pernah menyerah. Ketika kita melihat ke dalam realita di sekitar kita. Perselingkuhan, perceraian, kita menemukan bahwa tantangan pernikahan yang ada memang tidak gampang, tidak sederhana. Ya, kita hidup di dalam sebuah zaman di mana hubungan-hubungan seperti itu makin dinormalkan. Ya, kita hidup di dalam sebuah fenomena. Peristiwa-peristiwa perselingkuhan itu menjadi sesuatu yang kayaknya nggak malu untuk dipublish gitu ya. Dan orang tidak lagi menutup-nutupi apa yang terjadi. Itu sebabnya ada banyak orang yang menyadari betul di sekitarnya itu ancaman ani-ani itu ancaman yang laten bagi perkawinan. Ya, karena kita hidup di dalam sebuah zaman ada orang yang memilih posisi untuk menjadi ani-ani. Menginginkan apa yang dia ingin capai di dalam mungkin financial atau hubungan kasih atau hubungan apalah dari suami orang. Gitu kan? Dan kita tahu main padel sekarang bukan hanya main padel untuk membangun jaringan, tapi juga membangun
hubungan ekstramarital gitu kan ya. Dan kita menemukan sekarang ani-ani juga berkeliaran di lapangan padel gitu kan ya. Dan itu menjadikan banyak istri paranoid. Ya. Dan kita menemukan juga kita hidup di dalam sebuah fenomena. Dari gayung pink lope sampai ke torrent pink lope. Dan kita hidup di dalam realita ini. Gitu ya. Dan kita menemukan bagaimana kita bisa melihat bahwa pernikahan yang Tuhan letakkan tentang bagaimana seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya kemudian bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging. Ini adalah tujuan di dalam inti daripada pernikahan Kristen supaya di dalam melalui kesatuan ini kita bisa mencerminkan apa yang Tuhan ingin kabarkan kepada dunia tentang kasih Allah kepada orang tebusannya. Nah Bapak Ibu yang kekasih, kita melihat ada perbedaan antara covenant dan kontrak. Pernikahan Kristen itu kita katakan adalah satu pernikahan yang bersifat ikatan ilahi yang Tuhan persatukan. Covenant itu didasarkan kepada apa? Kepercayaan dua pihak. Sementara kontrak berdasarkan ketidakpercayaan. Itu sebabnya kita bikin prenupsial, perjanjian prenupsial. Ya kan? Ada banyak sekali pernikahan dimulai dengan perjanjian prenupsial. Kenapa? Supaya nanti kalau seandainya usaha itu bangkrut gitu ya, hartanya itu enggak habis karena atas nama istri gitu kan ya. Dan ada banyak sekali pasangan yang bergumul ketika memasuki perjalanan apakah nikah Kristen harus membuat prenuptial agreement kayak begitu kan ya. Itu bahasan yang lain gitu ya. Tapi yang saya ingin katakan bahwa dimulai dari ketidakpercayaan. Jadi ada banyak juga orang tua yang menasihatkan kepada anak-anak kalau kamu nikah nak harus punya account yang tidak diketahui oleh suamimu ya. Kenapa? Karena kalau dia tinggalin kamu tuh gak ditinggalin empty. Oh banyak karena perempuan sekarang yang pinter gak usah diajarin gitu kan ya. Karena boleh, you mau kemana aja silakan. Semua harta atas nama saya. Jadi you keluar cuma bawa koper gitu kan kosong gitu ya. Nah kita menemukan di dalam situasi yang seperti ini. Banyak orang Kristen registered untuk bisa mengambil nilai-nilai seperti itu. Covenant itu membuat kita menyadari bahwa ada tanggung jawab tanpa batas. Di dalam sebuah perkawinan yang kita masuki. Sedangkan di dalam kontrak, kewajiban itu terbatas. Kalau kamu gak memenuhi kewajiban kamu, aku gak harus. Gitu. Ya kan? Ada hal yang kamu harus lakukan supaya aku bisa melakukannya. Ada banyak pernikahan yang akhirnya tuh mengalami deadlock itu karena saling menuntut. Ya aku akan layanin kamu kalau kamu baik kepadaku. Aku akan hormat kepadamu kalau kamu bawa uang pulang banyak. Gitu kan? Sehingga degree dari pelayanan seorang istri itu ditentukan berapa banyak uang yang didatangkan oleh suaminya dan diberikan kepada dia gitu kan ya. Karena ada banyak sekali wanita mengkaitkan perkawinan dengan kemapanan finansial. Jadi tujuannya tuh itu. Bukan karena benar-benar really love him. And I cannot live without him gitu kan dia. Enggak di sana. Banyak wanita yang tidak lagi selugu itu gitu. Sebaliknya, laki-laki juga begitu gitu kan ya. Dan kita melihat di dalam covenant tidak bisa dibatalkan. Not even sebuah perselingkuhan. Padahal di dalam asumsi kita bahwa ada sesuatu yang memungkinkan kita untuk bercerai. Yaitu ketika suami kedapatan berzina, betul? Karena sebegitu lama kita tuh menangkapnya tuh seperti itu. Padahal kita tahu ketika Tuhan menciptakan lembaga ini, Tuhan tidak pernah menginginkan perceraian terjadi. Karena dia mencapai sebuah kesatuan fleshness union ini, menjadikan sebuah kesatuan ini kalau diceraikan, itu akan mendatangkan damage yang besar. Kepada kedua pihak, kepada anak-anak terutama yang lahir dari persatuan ini. Sehingga Tuhan tidak menginginkan perceraian terjadi. Dan perceraian tidak pernah terjadi antara Kristus dengan umat tebusannya. Karena kita menjadi orang-orang yang dikasihi sekali dan selamanya. Dan Allah ingin perkawinan itu mencerminkan hal itu. Dan kita menemukan bagaimana pemahaman dari banyak orang Kristen. Kita itu berpikir bahwa pernikahan bisa cerai kok. Alasannya satu sih, perzinahan. Dan ada banyak orang Kristen yang merasa bahwa kalau udah berzina ya udah hopeless. Padahal kalau kita membaca di dalam Matius 19, di dalam bahasa aslinya, not even perzinahan loh. Sebenarnya Tuhan tidak pernah menginginkan perceraian. Tapi kekerasan hati kita, akhirnya Tuhan mengizinkan orang Israel dengan
melalui Musa tuh karena mereka memintanya. Supaya tetap terproteksi pernikahan ini, ada batas yang Tuhan buat di sana. Untuk menolong mereka di dalam kekerasan hatinya. Tapi dampaknya itu akibatnya tetap dirasakan ya. Jadi kita melihat sebuah kontrak bisa dibatalkan oleh kesepakatan bersama. Dan tidak sedikit pernikahan anak-anak Tuhan saat ini berujung dengan perceraian. Bahkan di pernikahan yang masih seumur jagung. Dan kita melihat betapa sedihnya Tuhan yang memberikan hadiah pernikahan kepada umatnya. Dan kemudian berakhir dengan cara seperti itu. Nah, seorang John Piper itu mengatakan satu hal yang seperti ini. Dia katakan, secara mendasar pernikahan adalah karya Tuhan. Dan pada akhirnya pernikahan adalah sebuah manifestasi Allah ya. Jadi display ya untuk bagaimana bisa memanifestasikan Allah. Dan ia memperlihatkan kasih yang setia pada perjanjian antara Kristus dan umatnya kepada dunia. Dengan cara apa? Dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh peristiwa atau institusi lainnya. Lewat pernikahan yang dijalani dengan hati yang benar-benar taat kepada Tuhan, kita leluasa menceritakan tentang keindahan hubungan Kristus dengan umat tebusannya. Kesetiaan, pengorbanan diri, pemeliharaan, dan kita dititipkan Tuhan untuk menceritakannya lewat pernikahan yang kita jalani. Keunikan nikah Kristen itu harus kita pahami kalau kita mau menghidupi sebuah pernikahan yang berkenan kepada Tuhan. Kita melihat pernikahan Kristen itu bukan ide manusia, tapi ide Tuhan. Dia mendesainnya sedemikian rupa. Dia mendesainnya dan menitipkan bahkan mandat budaya di dalam pernikahan. Dia menginginkan melalui pernikahan ini pemerintahannya bisa dijalankan lewat keluarga. Dan kita melihat inisiatif Tuhan jugalah yang membawa Hawa kepada Adam untuk dinikahkan. Setiap kali saya membayangkan hal itu, saya membayangkan betapa Tuhan itu merasa begitu bahagia ketika melihat ada anak wanita Tuhan yang dibawa kepada seorang laki-laki yang anak Tuhan juga untuk dinikahkan. Karena itulah yang Tuhan berikan ke dalam pernikahan di Eden. Dan kita melihat hubungan seks mereka terjadi di hadapan Tuhan. Jadi sesuatu yang Tuhan izinkan untuk mereka nikmati sebagai sebuah perayaan penyatuan dua kehidupan yang melaluinya akan melahirkan gambar Allah yang akan diberdayakan sebagai partner kerja Allah di tengah dunia yang Dia ciptakan. Sehingga pernikahan itu sedemikian gloriousnya di dalam ide Tuhan dan diberikan kepada kita di dalam segala keterbatasan kita mengacaukannya. Kita melihat Tuhan menetapkan bentukannya karena betapa laki-laki dipanggil untuk bisa menjadi seorang yang dewasa dan mandiri. Karena dia katakan seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Menggambarkan sebuah shifting antara kesetiaan sebagai seorang anak kepada orang tua. Itu tidak hilang tetapi berubah status kepada sebuah kesatuan yang dia bangun sebagai kesatuan baru bersama dengan orang yang dia pilih menjadi istrinya. Dan kita melihat itu kesatuan ini gak mungkin terjadi ketika kita tidak melewati proses untuk bisa memisahkan diri lebih dahulu, memotong tali pusar secara emosional dengan orang tua, baru kemudian memulai sesuatu hubungan yang baru dengan pasangan. Di dalam banyak pernikahan anak Tuhan ini menjadi isu. Karena banyak orang tua tidak paham, banyak anak yang juga tidak paham. Sehingga ketika masuk ke dalam sebuah perjalanan pernikahan, apalagi kalau mewarisi perusahaan dari keluarga. Ya, sistem yang besar ini bisa mendikte sistem baru ini. Dan sistem baru ini gak akan pernah bisa jadi mandiri karena terpressure. Dan tidak sedikit pernikahan menjadi bermasalah dan tidak bisa berkembang oleh karena campur tangan-tangan yang ada di luar sistem inti di pernikahan ini. Kenapa itu perlu terjadi? Karena Tuhan rindu terbentuk kesatuan daging yang sakral. Satu, yaitu inti dari nikah Kristen yang Tuhan ingin capai. Di mana suami dan istri yang bersatu ini
memberikan diri untuk menjadi display Allah tentang karya, kasih dan penebusannya di dalam Kristus. Kepada dunia yang fragmented, dunia yang sakit, yang mendefinisikan pernikahan sesuka-sukanya. Kita ada di tengah zaman yang seperti itu. Pernikahan bukan lagi untuk seorang Adam dan Hawa, tapi bisa untuk Adam dan Steve. Ya, dan kita menemukan wanita dan wanita gitu kan ya. Dan mendefinisikan ulang keluarga karena dua laki-laki bisa menjadi ayah dan ibu. Dan ini adalah upaya yang paling pamungkas yang dilakukan oleh kuasa jahat melalui pergeseran nilai dan budaya, menjadikan keluarga mendapatkan serangan dari seluruh arah. Bukan hanya bicara tentang kelonggaran, eksklusivitas pernikahan, tetapi pendefinisian ulang apa itu perkawinan dan pernikahan dan keluarga. Itu menghancurkan berapa banyak generasi yang sedang berkembang. Dan kita ada di tengah zaman edan seperti ini. Kita menemukan fenomena pernikahan lavender yang berkembang. Dan kita ada di tengah zaman ini, apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita yang di tengah zaman seperti ini, menemukannya di dalam cerita kartun mereka, Frozen. Menemukan cerita mereka di dalam berbagai macam tontonan kartunnya. Disney itu mempromosikan value ini, bahkan masuk ke agendanya ke dalam mata anak-anak yang masih sedang berkembang. Kalau kita tidak memahami bagaimana Tuhan membangun pernikahan ini awalnya, dan kita stick dengan nilai seperti itu, kita gak mungkin bisa bertahan terhadap berbagai macam upaya penyerangan terhadap desain Tuhan. Seorang J.I. Packer mengatakan satu hal yang menarik. Dia katakan bahwa keunikan perkawinan adalah sarana di mana manusia dapat memahami dan mengalami kasih Allah yang tanpa syarat. Hanya karena kita menginginkan tidak berarti perjalanan pernikahan itu otomatis terjadi mulus. Kita adalah orang-orang yang harus mengalahkan diri kita di dalam perjalanan kita menjadi pasangan yang bisa bersatu dengan pasangan kita. Oleh karena apa? Kita datang memasuki pernikahan dengan membawa keunikan kita dan bagasi PR kehidupan. Saya dan suami itu berbeda secara kepribadian. Karena untuk itulah biasanya kita tertarik dengan pasangan. Ada sisi similarity, ada sisi complementary. Kita tertarik kepada dia oleh karena hal-hal kayak gitu. Apa yang kita punya dan apa yang kita tidak punya. Tapi menariknya ketika masuk ke dalam pernikahan, kita berupaya supaya pasangan kita menjadi mirip dengan apa yang kita pikirkan. Dan saya selalu berpikir kalau mau begitu kawin aja sama diri sendiri, jangan sama orang lain gitu. Karena gak ada orang yang mirip kita 100% gitu ya. Nah di dalam pernikahan saya yang panjang ini udah mau 37 tahun, di salah satu perjalanan itu kami punya satu pola kebiasaan bahwa selain dating mingguan gitu ya, kita juga punya waktu yang khusus kita dedikasikan ketika ulang tahun pernikahan kita. Kita dinner. Ya nggak pakai candlelight gitu sih gitu ya. Cuman dinner berdua doang tanpa anak-anak gitu ya. Dan anak-anak sudah tahu pola itu. Jadi salah satu ulang tahun pernikahan saya ingat ya, masih udah lama banget sih waktunya gitu ya. Suami saya itu berbicara ya, apa yang kita lihat dalam pernikahan kita selama 1 tahun yang kita lalui. Apa yang menjadi PR yang harus kita kerjakan. Dan mulailah dia berbicara ya, dia membicarakan hal-hal yang menarik bagi dia di dalam kehidupan saya sebagai satu pribadi yang menjadi istri dia gitu. Bahkan mengatakan kalau aku dikasih waktu menikah 1000 kali lagi aku mau nikah sama kamu gitu kan ya. Dan setiap wanita mendengar kayak gitu kayaknya hatinya leleh gitu kan ya. Belum lagi di hadapan jamuan dia men-treat saya dengan makanan kesukaan saya, seafood. Itu udah lama banget ya, saya masih bebas makan gitu ya. Dia memberikan kepiting terbesar di restoran itu, ikan, udang, pokoknya segala macam deh gitu. Dia kirain perut saya perut karung gitu, banyak banget gitu ya. Sudah mulai kupasin kepiting, romantis loh ngupasin kepiting buat istri tuh. Karena banyak tuh istri yang ngupasin laki-laki gitu kan ya. Karena dia gak suka kepiting, dia cuma suka ngupasin. Ya udah saya nikmatin gitu kan ya. Tapi sambil makan dia mulai ngobrol. Dan dia bilang begitu. Kata mentor saya, dia pakai mengutip ya, hari itu dia menjadi sangat philosophical. Padahal suami saya itu sangat modelnya itu practical gitu kan ya. Terus kemudian flowing, agak nyeni gitu kan ya. Saya terstruktur, highly structure karena saya ditumbuhkan di dalam sebuah keluarga di mana ayah saya menjadi komandan. Jadi kita itu benar, karena keluarga besar.
13 bersaudara. Kalau papa saya nggak pakai garis komando susah diarahkan gitu ya. Terus kemudian dia bilang begini, kalau kita memiliki kekuatan, kamu punya kekuatan ini gitu ya. Tapi kata mentor saya, kekuatan kita itu yang tertinggi itu dia katakan diukur dari titik lemah kita yang untuknya kita nggak mau tumbuh. Terus yang memberikan ibarat tong kayu. Jadi air yang di dalam tong itu hanya bisa terisi sampai kepada batas bilah kayu yang paling rendah. Ya, di dalam leadership kita tahu itu. Terus saya mulai menebak-nebak dia sebenarnya omongannya tuh menuju kemana gitu tau gak ya. Terus dia bilang kita itu dua orang yang berbeda. Dia bilang saya senang bisa berada sama kamu. Saya suka ajak kamu jalan-jalan. Ajak kamu untuk bisa dating. Dia bilang gitu. Cuman tahu gak kadang-kadang kamu tuh ya nyebelin. Dia bilang gitu tau gak ya. Wah saya udah mulai merasa itu kayaknya udah mulai merasa ada sinyal gitu ya. Nyebelin gitu. Kan perempuan itu kalau denger yang semua yang bagus langsung lupa. Ingatnya yang satu itu gitu. Terus kemudian saya mulai fokus gitu. Sebenarnya ini omongan mau kemana sih? Saya udah hilang ya. Tadi makanan yang saya nikmati tiba-tiba berhenti. Gak kepengen lagi gitu ya. Terus dia bilang begini. Gini. Kita itu berdua yang sangat berbeda. Dia bilang gitu. Saya kalau ngajak kamu pergi ya saya suka sebel. Kenapa? Kamu tuh misalnya mau diajak go on date nih. Dia tuh kan modelnya kan mengalir. Aku terencana kan. Gitu kan. Terus dia bilang begini, kalau aku telepon aku bilang nanti sore kita keluar ya. Terus kamu ngomong begini, ya kenapa baru ngomong sekarang? Aku udah ada gini, ada rencana gini dan gitu. Kalau mau pergi liburan keluar gitu ya, lebih nyebelin lagi. Dia bilang gitu tau gak? Kenapa? Kamu akan tanya satu deretan pertanyaan. Mau kemana? Sama siapa? Ngapain? Dia bilang gitu tau gak? Bisa gak sih hidup tuh jangan dibikin susah begitu? Ngalir aja. Dia bilang gitu tau gak? Terus ngomong beberapa hal gitu. Terus kemudian ngomong begini, kita itu berdua sangat berbeda. Kalau pakai ilustrasi matematika, aku tuh bulat, kamu tuh kotak. Ya geometrinya keluar tuh, gitu tau gak? Terus saya bilang gini, terus maksudnya apa ya? Aku bilang gitu tau gak? Gini, di dalam keterstrukturan kamu, aku tuh merasa kamu tuh seringkali mencoba menstrukturir aku. Oke, saya bilang gitu ya. Ibaratnya itu kamu sedang mengkotakkan bulatku. Oke, saya bilang gitu kan ya. Mata saya udah mulai panas ya, air mata mulai turun kayak gitu tangan ya. Terus kemudian dia masih ngomong lagi, dia bilang, mungkin ini bisa jadi PR kita garap tahun ini. Ya, dia belum bilang diri dia kan, terus aku ngomong gini, fine, aku memang nyebelin, aku memang kaku, aku memang begini dan begitu. Aku bilang gitu tau gak ya. Kalau kamu merasa bulatmu coba aku kotakkan, kamu tahu gak kamu sedang membulatkan kotakku gitu ya. Jadi di dalam diskusi itu tuh jadi aneh gitu kan ya. Terus udah gitu saya bilang begini, di dalam kemengaliran kamu, ketidakterstrukturan kamu, kamu mengacak-ngacak strukturku. Aku bilang gitu kan ya. Bapak Ibu itu menjadi satu waktu yang saya gak pernah akan lupa. Karena saya lihat wajah suami saya berubah gitu. Enggak. Aku gak bilang cuman kamu yang perlu tumbuh. Aku juga perlu tumbuh. Dia bilang gitu tau gak ya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa di dalam perjalanan kita menjadi pasangan untuk bisa semakin menyatu. Ada hal yang harus kita akui. We are not perfect. Ada ruang yang kita harus terus bertumbuh. Dan setiap kita gak boleh menjadikan diri itu merasa kita sudah menjadi satu pasangan yang sempurna. This is the way I am. Love me just the way I am. Iya, maunya kita mah bisa loving others itu just the way you are gitu tau gak ya. Tapi itu kan cuma di dalam lagu. Di dalam realita itu kita tetap berharap. Coba dong please gitu tau gak. Menjadi lebih lovable supaya aku bisa mengasihi kamu lebih gampang. Dan di dalam pernikahan itu harus diupayakan karena itu ruang kita. Tanggung jawab kita seperti itu. Dan saya ingat betul saya gak pernah lupa ya. Kalau gak percaya yang kenal sama Pak Wendy sekali-sekali tanya sama dia. Realita itu memang ada gitu toh ya. Nah Bapak Ibu kita perlu melihat keunikan pernikahan Kristiani sebagai patokan kita. Bagaimana melalui pernikahan kita bisa mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Di dalam keunikan Kristiani ada hal ini saya gak akan jelaskan karena gak ada waktu. Ada tempat dan peran yang berbeda pada laki-laki dan perempuan. Ada sebuah panggilan yang jelas sekali untuk laki-laki berdiri sebagai pemimpin. Gak peduli waktu kamu memulainya kamu ada di dalam kesulitan seperti apa. Tidak semua laki-laki begitu masuk ke dalam pernikahan memiliki satu kesadaran yang intek dengan dirinya untuk mimpin. Banyak laki-laki yang tidak terlatih untuk melakukan proses dia memimpin, melakukan
membuat keputusan, dan juga ada banyak laki-laki yang masih melekat dengan selfishness-nya, apalagi kalau dia mami's boy gitu kan ya. Ada banyak yang perlu dia pelajari untuk pelan-pelan dengan mengacu kepada apa yang Kristus contohkan. Dia belajar untuk menyangkali diri ya, karena dia tetap sekalipun 2 orang pergi bekerja, dia beban utama ada di pundak dia sebagai breadwinner utama. Gak peduli ya seberapa kerasnya dia sudah, maksudnya dia meyakini bahwa sekarang udah gak ada. Karena kita meyakini tentang egalitarian marriage dan itu yang menghancurkan pemahaman pernikahan yang sesungguhnya. Di dalam kekristenan kita mempercayai complementary marriage, not an egalitarian marriage, di mana 2 orang berada di dalam satu posisi yang gak ada keunikan peran dan panggilan yang Tuhan berikan. Kita mempercayai bahwa complementary marriage adalah yang didesain oleh Tuhan, dan itu buku manual yang diberikan kepada kita untuk mencapai tujuan pernikahan yang Tuhan sediakan. Dia harus mengerti firman, dia harus bisa self-equip supaya dia bisa memimpin di dalam prinsip kebenaran Tuhan, bisa mendisiplin dan bisa memimpin. Dan seorang wanita diletakkan di dalam martabat yang sama tetapi peran yang berbeda sebagai penolong yang mendampingi. Dan berkaca kepada Efesus 5, belajar dari gereja untuk taat, submit di dalam kepemimpinan yang belum jadi. Dan kita melihat bagaimana Tuhan memanggil setiap wanita. Di dalam kehebatanmu, Tuhan ingin kita menempatkan diri sebagai orang yang rela untuk dipimpin dan mendampingi, dan akhirnya bisa menghadiahkan posisi kepemimpinan itu kepada seorang laki-laki yang sedang belajar memimpin. Dan saya akan menutup dengan apa yang dikatakan oleh seorang Tim Keller. Tim Keller mengatakan begini, tujuan utama perkawinan adalah pengudusan. Kita dikuduskan lewat hubungan yang kita miliki. Itu adalah sebuah fasilitas built-in yang Tuhan pakai untuk membentuk manusia lebih daripada lembaga lainnya. Kita melihat bagaimana Tuhan merindukan menciptakan kesatuan lewat seorang laki-laki dan wanita yang mengikatkan diri di dalam perkawinan. Ini bukan tentang kebahagiaan pribadi, karena kebahagiaan adalah sebuah bonus. Tuhan merindukan kita tahu menjalani perjalanan sebagai suami ataupun istri dengan sebuah hati yang siap untuk mengorbankan diri seperti yang telah Kristus lakukan di dalam hubungannya dengan kita. Perkataan Tim Keller ini selalu saya ingat ketika saya mulai merasakan ada hal-hal tertentu yang menggeser fokus saya. Dia mengatakan begini, pernikahan adalah sarana di mana 2 orang berdosa saling menolong untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Sehingga setiap kali kita melihat pasangan kita di dalam kelemahannya, ingatlah ketika Kristus melihat kelemahan kita, dia tidak menyerah mencintai kita. Dia tetap memilih mencintai kita dan tetap memilih untuk memiliki kita dan menolong kita di dalam perjalanan kita. Biarlah pernikahan kita boleh menjadi tempat di mana kasih Allah dicerminkan. Pengampunan mengalir dengan luas. Kasih mengalir dengan tanpa tuntutan yang aneh-aneh seperti itu. Dan biarlah pernikahan kita boleh mencerminkan Injil Tuhan di dalamnya. Kita membutuhkan anugerah Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan berkat Tuhan. Dan biarlah pernikahan kita bisa menjadi sebuah tempat di mana 2 orang yang pandai mengampuni menyatukan diri. Sehingga dunia menemukan ada keindahan di tengah kehidupan yang fragmented, tidak setia, tidak tekun lewat pernikahan anak-anak Tuhan.